Halo anak-anak 7A dan 7B, selamat siang. Maaf, hari ini kita tidak bisa bertatap langsung lewat Zoom atau Google Meet karena ada tugas lain yang Ibu laksanakan di sekolah. Oke, jangan perlu berkecil hati. Anak-anak, terima kasih atas pekerjaan yang sudah kalian kumpulkan kepada Ibu melalui Instagram kelas kalian. Ibu sudah melihat dan hasilnya bagus-bagus dan cukup menarik tampilannya serta isinya lumayan untuk dibaca, bisa dipahami. Namun ada 7 terbaik yang Ibu pilih dari kelas 7A dan 7B ya. 3 dari 7A dan 4 dari 7B. Kenapa Ibu pilih? Ibu pilih karena teman-teman kalian memberikan penjelasan cukup jelas sehingga pembaca bisa langsung mengerti dan langsung mudah memahami ya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Ini ketujuh teman kalian yang sudah mengumpulkan. Ada Davian, kemudian ada Owen, selanjutnya ada Alexa, lalu ada Bisma, ada Cita, ada Kelly, ya ini Ibu suka banget kata konsepnya Kelly, dan yang terakhir ada Michelle, ya. Yang lain tetap baik, tetap bagus, hanya saja ada yang terbaik, yaitu tadi teman-teman kalian yang Ibu sudah pilih. Ya anak-anak? Oke, seperti janji Ibu pada pertemuan kemarin, hari ini kita akan membahas tentang binomial nomenklatur, yaitu penulisan tata nama ilmiah pada suatu makhluk hidup. Oke, apa saja itu? Mari kita bahas. Oke anak-anak, sebelum ke binomialnya dulu, Ibu akan ingatkan kalian tentang klasifikasinya ya. Oke. Klasifikasi itu nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan klasifikasi filogenetik. Oke. Klasifikasi sistem alami ya. Secara alami, makhluk hidup itu terbagi menjadi 2. Ada tumbuhan, ada hewan ya. Tumbuhan itu ada macam-macam. Ada tumbuhan herba, ada tumbuhan semak, ada pohon, kemudian ada tanaman herbal ya, dan lain-lainnya. Kemudian ada hewan. Hewan itu beserta kelompok-kelompoknya. Ada kelompok invertebrata, ada kelompok vertebrata, ada kelompok amfibi, ada kelompok mamalia, dan lain-lain. Kalian pasti sudah paham karena kemarin kita sudah, sehingga kalian bisa membuat kata konsepnya ya. Lanjut, klasifikasi sistem buatan. Nah, klasifikasi sistem buatan ini dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carolus Linnaeus ya. Bahasa Swedianya itu kalian baca sendiri ya, takut saya menyebutkannya salah. Kemudian yang kedua, klasifikasi disebut binomial nomenklatur seperti yang tadi sudah Ibu katakan. Yang ketiga, menempatkan nama makhluk hidup dengan 2 kata saja. Nah, ini akan Ibu perdalam. Tapi tunggu dulu ya. Kita next dulu. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Ini bertolak dari teori evolusi Darwin ya, di mana manusia itu berasal dari kera. Yang kedua, muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni. Yang ketiga, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Oke. Nah, anak-anak, seseorang yang bernama Robert H. Whittaker membagi menjadi 5 kingdom. Ya, apa saja
Ada kingdom Monera, memiliki ciri prokaryotik. Contohnya Arsabacteria, Ecbacteria, kemudian ada kingdom Protista, bisa kalian baca ya. Kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Ini juga ada di buku kalian bisa lihat di buku kalian. Mulai dari halaman 63 ya. Kalian bisa baca di situ dari halaman 63 ya. Ya, Ibu tuliskan di sini hanya inti-intinya saja. Lanjut. Ya, oke anak-anak. Ada 6 urutan tingkat takson dalam klasifikasi. Ya, ada 6. Yang pertama ada spesies. Spesies itu bahasa Indonesianya jenis. Kemudian yang kedua ada genusnya. Bahasa Indonesianya marganya. Kemudian ada familia atau suku, ordo atau bangsa, kemudian klasis atau kelas, filum atau divisio. Filum itu untuk animalia atau hewan, sedangkan divisio itu untuk plantae atau tumbuhan. Selanjutnya kingdom atau bahasa Indonesianya kerajaan ya. Ada 6 takson yang Ibu tuliskan di sini. Ke-6 takson ini Ibu tulis dari yang paling khusus ya. Yang paling khusus spesies. Kemudian yang paling umum ada kingdom. Ya. Bisa dibalik nanti ya, untuk penulisan tetap harus dari yang paling umum ya. Dari yang paling umum ke khusus. Jadi nanti kalau kalian menuliskan harus dari kingdom hingga ke spesies. Oke, lanjut. Ada 5 kingdom yang ditulis oleh Robert Whittaker tadi ya. Ada Monera, Protista, Plantae, Animalia, Fungi ya, yang tadi sudah sedikit disinggung gitu ya. Oke, lanjut. Kingdom Monera. Kingdom Monera itu apa sih? Ini Ibu berikan, tapi tulisannya tetap ada dari mulai halaman 63 ya anak-anak. Oke, Ibu next ya. Monera itu yang bagaimana? Monera itu ya contohnya seperti bakteri, ganggang biru yang memiliki satu sel atau unisel. Ya. Uniseluler ya, kepanjangannya uniseluler. Dan juga memiliki tidak memiliki membran inti. Maka disebut prokariot. Ya, atau di sini karyoteka. Lanjut, ada protista. Protista ini ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Protista juga disebut protista memiliki membran inti sehingga berbeda dengan yang tadi, Monera ya. Contohnya ada protozoa dan juga ganggang, ada amoeba ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada jamur atau fungi. Nah, ini fungi tidak termasuk ke dalam kingdom Plantae. Kenapa sih? Karena jamur itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya, tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Next, tumbuhan atau Plantae. Ya, tumbuhan bisa dibaca ya, ini sambil kita lihat dari buku cetak kalian. Next, hewan atau animalia. Oke, sekarang kita masuk ke binomial nomenklatur. Oke anak-anak, binomial nomenklatur yaitu
penamaan menggunakan nama ilmiah, penamaan makhluk hidup menggunakan nama ilmiah atau nama Latin ya, menggunakan bahasa Latin, tidak menggunakan bahasa Indonesia nih. Nah, apa sih bedanya nama ilmiah dengan nama biasa? Nama ilmiah itu diatur dalam kode internasional, sehingga kalau kamu menyebutkan hewan A atau makhluk hidup A, seluruh dunia akan tahu. Kalau kamu menyebutkan hanya misalnya ayam jago gitu ya, bingung nih orang luar negeri gitu kan, sehingga kita butuh nama internasional supaya semua orang bisa tahu maksud kamu gitu ya. Selanjutnya ini emang agak sulit untuk dihafalkan ya, tidak perlu dihafalkan namun dimengerti. Kalau dihafalkan ini akan sangat banyak yang harus kamu hafalkan nama Latin. Saya pribadi pun tidak hafal kalau semuanya ya. Jadi saya hafal yang umum-umum saja yang sering disebutkan, apalagi yang sering keluar di soal ujian nasional. Selanjutnya untuk takson-takson dengan definisi, posisi dan tingkat tertentu hanya ada satu nama yang benar. Sedangkan nama biasa itu bersifat lokal. Mudah dihafalkan, tetapi tidak jelas untuk kategori mana. Ya. Oke, next. Contoh nama tumbuhan yang panjang. Contohnya nih, silakan kalian lihat di video kalian. Ya. Ada nama yang panjang. Namanya panjang sekali, bisa kalian lihat ya. Next. Oke anak-anak, kita akan bahas tentang aturan penulisan binomial nomenklatur ya. Oke, aturan penulisan binomial nomenklatur yang pertama. Spesies terdiri dari dua kata ya. Jadi spesies makhluk hidup tersebut harus terdiri dari dua kata, di mana kata pertama itu menunjukkan genus. Genus itu marganya. Dan kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya atau nama spesiesnya, atau bahasa Indonesianya nama jenisnya. Kata pertama, huruf pertama diawali dengan huruf besar. Dan kata kedua, huruf pertamanya diawali dengan huruf kecil. Dan kemudian nama ilmiah ditulis dengan huruf italik atau tulisan miring. Itu kalau kamu menggunakan komputer. Ya, contoh di sini ada Cyprinus carpio ya. Cyprinus carpio, di mana Cyprinus itu menunjukkan genus atau marganya, sedangkan carpio menunjukkan spesiesnya. Yang kedua, jika ditulis tangan, nama ilmiah harus bergaris bawah ya. Contohnya tadi ya, Cyprinus carpio itu harus ada garis bawahnya kalau kamu menuliskan dengan tangan. Tetap Cyprinus sama menunjukkan genus atau marganya, sedangkan carpio menunjukkan spesiesnya gitu. Kenapa sih nama ilmiah ini harus ditulis bahasa Latin ya? Jadi susah ngafalinnya ya. Tidak usah berkecil hati anak-anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan ya dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Karena kalau misalnya sama gitu ya, ayam semua gitu, nanti bingung membedakan yang mana ayam jago, yang mana ayam bla bla bla, ayam bla 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 gitu ya. Maka perlu adanya nama ilmiah. Dan kenapa sih nggak harus nama Indonesia aja gitu kan? Nanti kalau nama Indonesia aja seluruh dunia jadi nggak tahu. Karena nama ilmiah ini jarang berubah juga. Jadi sesuatu yang tetap gitu ya. Oke anak-anak,
sampai sini mungkin kalau kalian ada pertanyaan, ada masukan, ada kritik bisa langsung kasih ke ibu ya. Video ini ibu buat juga masih dalam tahap belajar. Ibu akan terus mengembangkan bagaimana nanti caranya supaya kalian tidak bosan ya. Semoga kamu bisa memahami dari apa yang ibu jelaskan. Nanti akan ada penugasannya yang ibu bagikan lewat Google Classroom. Gitu. Terima kasih anak-anak, selamat beristirahat. Selamat siang. Salam untuk keluarga.